Halo bro, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Konten kali ini Mang Udok mau bahas motherboard ASRock B650i Lighting Wi-Fi. Ukurannya mini tapi katanya banyak fitur ngejanjiin. Pertanyaannya, seberapa hebat sih Mobo ini? Apa layak buat rekomendasi? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdakrus. Oke bro, ngebangun mini PC pastinya butuh komponen yang pas, apalagi motherboard. Nah, ASRock B650i Lighting Wi-Fi bisa jadi salah satu rekomendasi yang ideal. Apalagi kalau lihat harga, Mobo ini jadi salah satu opsi termurah loh di jajaran Mobo Mini ITX seri B650. Harganya kisaran 3,8 jutaan. Padahal Mobo merek lain dengan chipset yang sama bisa di angka 4 jutaan ke atas. By the way, distributor resmi Mobo ini ada di tangan AMD. Jadi kalau urusan garansi sama hal yang berkaitan dengan hal tersebut, kalian bisa tanyain langsung lah, bisa lewat sosmed atau web resminya. Nah, overall desain bisa cukup solid dari build quality yang dibawa meskipun nggak impresif banget. Tapi kalau dibilang berkualitas, yes. Terus kompak sama nggak ribet. Nah, nggak ribet di sini desainnya mudah dipahami. Kayak ngebongkar slot M2, pasang VGA, RAM, dan sebagainya. Jarak dari RAM ke CPU juga nggak deket banget. Jadi dipasang cooler yang agak lebar masih memungkinkan. Mobo ini juga punya armor tambahan, bisa nambah estetika. Armor yang dibawa ada 3 sebenarnya. Antara Shield I/O, VRM, sama slot M2 SSD utama. Kalau port I/O, pilihan USB mungkin nggak sebanyak Mobo ATX. Cuma opsinya terhitung lengkap. Port ungguan USB A 3.2 juga ada, termasuk sebuah Type-C. Buat display juga ada, cuma sayang opsinya HDMI aja, jadi agak terbatas. Terus hal terpenting lain di Mobo ini ada di networking. Mobo ini nawarin 2 pilihan buat networking. Bisa pakai gigabit LAN 2,5 Gbps yang kenceng, atau pakai Wi-Fi yang ngedukung Wi-Fi 6E. Sayang antena bawaan nggak sesolid Mobo Premium, terus cuma dipasang di Mobo aja. Biasanya kan suka ada tambahan kabel. Kadang juga bisa dipasang di casing biar lebih kokoh. Kalau versi Mobo ini enggak tuh bro. Buat spek, salah satu fitur yang paling menonjol di Mobo ini ada di dukungan memori yang tinggi. Default max nyampe 7200 MHz. Ini bawa 2 slot yang siap ngedukung RAM DDR5. Fitur OSI Profile, AMD Expo, sama Intel XMP juga ready. Terus ini juga ngedukung tipe memori terbaru 24GB atau 48GB. Max nyampe 96GB. Kalau VRM mungkin agak terbatas. Power pace-nya cuma 8+2+1. Terus pin power buat CPU cuma ada 8 aja. Jadi CPU dengan TDP tinggi mungkin nggak terlalu rekomendasi. Meskipun masih memungkinkan sih. Tapi potensi cooling sama ketahanan bisa cukup oke. Apalagi kan Mobo ini punya lapisan PCB 8 layer. Pilihan kapasitor juga berkualitas. Kalau storage, slot M2 SSD-nya ada 2. Satu bagian depan yang siap ngedukung SSD Gen 5 plus armor khusus buat cooling tambahan. Satu lagi di belakang Mobo agak tersembunyi dan nggak ada armor tambahan. Ini ngedukung Gen 4 SSD. Terus semua slot SSD ini ngedukung ukuran 2280 aja. Kalau SATA cuma ada 2 slot, jadi agak terbatas banget kalau ini mah. By the way, slot PCIe kali 16-nya itu cuma ada 1, versi 4.0. Nggak ada lagi tambahan slot PCIe lain. Standar sih, apalagi Mobo Mini ITX biasanya kan agak terbatas buat urusan PCIe. Note penting lainnya, konektor kipas 4 pin jumlahnya agak terbatas, cuma ada 3. Terus buat ARGB fan ada 2. Jadi, jika pengen pasang banyak kipas, mau nggak mau harus siapin konektor ekstra ya. Nah, hal penting lainnya di Mobo ini ada di fitur BIOS. BIOS ASRock menurut Mang Udok pribadi nih, sekarang lebih gampang dipahami. Itu berlaku juga buat casual user. Contoh paling nyata itu update BIOS sekarang nggak butuh banyak syarat. Terus proses update-nya juga nggak ribet. Kedua, ngatur performa sistem di BIOS kayak overclocking otomatis juga lebih disederhanain. Jadi, selain ngedukung OSI Profile yang lengkap buat memori, user juga bisa ngatur satu klik otomatis
buat ningkatin performa atau ngebatasi suhu biar aman. Kalian tinggal klik aja performance preset di bagian OSI tweaker. Di sini kalian bisa pilih auto, PBO enabled, atau PBO yang dibatasi suhu tertentu. Nah, pilihannya sangat mudah, terus banyak variannya. Dan itu bermanfaat banget buat user yang nggak pengen ribet ngatur sistem atau nggak terlalu paham buat fitur tingkat lanjut. Nah, itu sih yang menurut Mang Udok pribadi salah satu fitur penting di Mobo ini. Gimana dengan performa? Simpelnya, Mang Udok mau nunjukin beberapa hal yang bisa jadi nilai utama Mobo ini buat konsumen. Pertama, suhu sama kinerja prosesor. Mang Udok mau pakai dua skenario setting BIOS bawaan, antara PBO enabled, OSI sistem otomatis yang nggak dibatasi suhu sama power limitnya. Dan kedua, PBO NTJ Max 85 derajat Celcius. Artinya, OSI otomatisnya berlaku, cuma suhu dibatasi max nyampe 85 derajat Celcius. Kita lihat seberapa ngaruh sih ke performa. By the way, CPU yang dipakai itu Ryzen 5 7500F. CPU mid-range yang bisa dibilang cocok dipakai di Mobo ini. Terus coolernya pakai stok cooler Red Steel. Nah, suhu prosesor saat PBO enabled pas di tes Cinebench R23, durasi 10 menit bisa nyampe 95 derajat Celcius. Kalau suhu Mobo sih masih aman di kisaran 37 nyampe 41 derajat Celcius. VRM gak lebih dari 61 derajat Celcius. Cuma skor multicore terhitung tinggi, hampir nyentuh di angka 14.000. Nah, limit power juga naik, bisa nyentuh di atas 90 watt. Mobo ini ternyata stabil saat dipakai di beban kerja tinggi. Suhu juga terhitung adem. Skenario kedua, suhunya dibatasi max nyampe 85 derajat Celcius. Kita lihat apa kinerja turun banget. Nah, suhu beneran max nyampe 85 derajat Celcius. Dan settingan BIOS beneran berlaku. Cuma skor multicore turun di angka 12 ribuan. Powernya pun terbatas, nggak lebih dari 71 watt. Dari sebelumnya bisa nyampe 90 lebih. Dari sini Mang Udok bisa ngambil simpulan. Kelihatan jelas hasil multicore Cinebench R23 dengan setting BIOS performance preset yang dipakai. Settingan PBO enabled bisa oke jika pengen hasil terbaik. Cuma suhu pasti tinggi. Kalau mode TJ Max 85, kinerja pastinya turun. Cuma suhu lebih adem aja. Intinya, fitur performance preset di BIOS bakal ngebantu banget buat user yang misal pengen ningkatin performa atau pengen ngejaga suhu prosesor tetap aman. Ngaturnya mudah, nggak ribet. Selain itu, overclocking memori di Mobo ini terhitung mudah. Mang Udok bisa naikin speed memori dari 6400 ke 6800 MHz tanpa banyak kendala. Ini juga dukung timing yang lebih rendah. Dan terakhir, proses booting setelah update BIOS terbaru nggak perlu nunggu lama lagi. Ini bisa jadi keunggulan Mobo tentang stabilitas sama performa. Nah, gimana menurut kalian? Menurut Mang Udok pribadi nih, meskipun Mobo ini kecil, overall performa solid banget. Mobo ini bisa cocok buat rekomendasi mini PC build kelas menengah tanpa perlu banyak pengorbanan. Harga ramah, networking lengkap, BIOS friendly. Sayang aja, antena WiFi bawaan dirasa masih agak kurang. Terus slot SATA terbatas banget. Dukungan CPU juga lebih ideal buat mid-range ke bawah. Kalau prosesor yang punya OSI ekstrim dengan TDP tinggi, kayaknya nggak terlalu disaranin sih bro. Tapi masih bisa sih. Jadi itu dia ulasan singkat tentang ASRock B650i Lighting Wi-Fi. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.